Hari ini Linda, mama dari Malik, hendak datang ke cabang baru kafe putranya itu. Anaknya itu memang tidak mengundangnya, karena ia 2 hari yang lalu masih di Hong Kong untuk urusan bisnis. Dan hari ini ia memutuskan untuk memberikan kejutan untuk Malik di hari pembukaan kafe. Dari kejauhan sebelum ia tiba di kafe, mertua Anita itu sudah bisa melihat betapa ramainya kafe. Senyuman bangga terlukiskan di wajah cantiknya yang mulai menua. "Pak, berhenti di depan aja," titah Linda pada Pak Mamat sopirnya. "Iya, Bu. Nanti kamu carilah apa yang hendak kamu cari tadi. Aku akan berada di kafe untuk beberapa waktu. Kalau aku mau keluar, aku bisa minta antar karyawan Malik nanti." "Baik, Bu." Setelah Mamat berhenti di depan kafe, Linda turun dan berjalan menuju kafe, sedangkan Mamat pergi meninggalkan kafe dan Linda di sana. Eris, manajer kafe, melihat Linda yang datang, karena ia sebelumnya sudah pernah bertemu dengan mertua Anita itu. Ia pun mengenalnya dan segera menghampirinya. "Ibu," sapa Eris sopan. "Oh, Nak Eris, di mana Malik?" "Pak Malik tadi sudah pergi, Bu. Kayaknya pulang." Linda terlihat bingung karena Malik meninggalkan kafe yang baru saja diresmikan. "Ayo Bu, masuk dulu," ajak Eris. Linda tersenyum kemudian masuk mengiyakan ajakan Eris. Di dalam kafe, Linda menyapa para pelanggan dan juga sesekali membantu para karyawan menyajikan minuman. Linda yang ramah membuat suasana di kafe menjadi menyenangkan. Setelah beberapa saat kemudian, terdengar suara azan berkumandang. Linda pun mengambil wudhu lalu segera masuk ke salah satu ruangan yang dijadikan musola. Sholat sudah selesai ia kerjakan, doa yang dipanjatkan pun sudah disampaikan pada Sang Pencipta. Begitu Linda keluar ruangan, Eris menghampirinya dan mengajaknya untuk makan siang. Mama mertua Anita itu pun dengan senang hati menyetujui karena ia telah lapar. "Apakah kamu pernah berkunjung ke rumah Malik?" tanya Linda pada Eris di sela-sela makan mereka. Belum, Bu." "Loh, kamu kan karyawan lama Malik, kok belum pernah ke rumahnya?" "Mau ngapain juga, Bu, ke rumah Pak Malik? Pak Malik selalu ada untuk kami tanpa harus kami datangi lebih dulu. Ia sudah tahu permasalahan kami dan segera memberi solusi yang terbaik," jawab Eris menyanjung atasannya itu. Linda tertawa kecil karena bangga pada anaknya. "Ya sudah, kalau gitu ayo antar aku ke rumah Malik, Eris." "Tapi kafe belum tutup." "Udah, suruh handle karyawan yang lain aja. Kamu sekarang antar ibu dulu, ibu juga kangen banget sama Anita menantuku," ucap Linda. Beberapa saat kemudian Linda dan Eris tiba di rumah Malik. Pintu gerbang yang terlihat seperti telah dibuka paksa membuat Linda heran. Dan begitu mereka hendak masuk ke dalam rumah, keadaan pintu rumah masuk juga sama seperti pintu gerbang. Eris terlihat mulai panik dan segera naik ke lantai atas mencari Malik. Linda masih saja bingung dan heran bercampur khawatir. Ia juga menyusul Eris naik ke lantai atas. Dan di sanalah Eris dan wanita paruh baya itu terkejut dan mulai merasa lemas. Mereka berdua melihat barang berserakan di mana-mana. Pecahan-pecahan beling yang cukup banyak ada di lantai. Eris cepat gedor pintu kamar itu dan panggil Malik. "Itu kamarnya dan menantuku," titah Linda. Eris pun segera melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Linda. Begitu Malik membuka pintu kamar, pria tampan itu terduduk lemas di lantai melihat Linda yang berdiri di samping Eris. Mimik wajah ibunya itu tidak bisa ditafsirkan. "Mama," ucap pria tampan itu lirih. Linda tidak menjawab apapun dan melengos begitu saja melalui putranya dan menuju menantunya yang terbaring pingsan di atas kasur. "Anita, Nak, bangun Nak." Tidak ada respon apapun dari wanita cantik itu. Linda pun menoleh ke arah Malik yang terus melihat ke arah Linda. "Kamu apakan menantuku? Bagaimana bisa dia seperti ini?" pekik Linda tiba-tiba. Eris dan Malik terperanjat mendengar nada tinggi Linda. Mereka berdua menelan saliva bersama tanpa direncanakan. Keduanya ketakutan dan bergeming. Linda berjalan cepat ke arah putranya yang terdiam. "Eris, tolong tunggu di ruang tamu. Aku ada urusan dengan anak semata wayangku ini," tukas Linda penuh penekanan. Baik, Bu," jawab Eris gugup, kemudian segera bergegas pergi meninggalkan Malik. "Eris, jangan tinggalin aku takut," ucap Malik yang menahan celana Eris. "Maaf Pak, aku juga takut," jawab Eris kemudian melepaskan diri dari Malik dan berlari ke lantai bawah. "Berdiri kamu!" Malik pun segera berdiri. Kemudian wanita paruh baya itu menunjuk ke arah Anita. "Kenapa dia begitu?" "Anita pingsan, Ma." "Kenapa dia bisa pingsan?" Linda terus saja bertanya dengan penuh emosi sejak tadi. "Ma, aku bakalan cerita ke Mama, tapi Mama jangan ngamuk dan menghardikku." "Syih, itu tergantung dari cerita yang akan kamu sampaikan padaku."
Ya udah kalau gitu aku nggak mau cerita. Malik, kamu mau buat dosa lagi? Tanya Linda kali ini dengan wajah yang sangat serius. Malik pun terduduk kemudian menghembuskan nafas panjang yang berat. Baiklah Ma, aku akan katakan apa yang terjadi hari ini. Pria tampan itu pun mulai menceritakan semua kejadian pada hari itu dari awal hingga akhir. Linda berkali-kali terkejut dan ketakutan mendengar penjelasan dari anaknya. Ia tidak tahu bahwa menantunya telah mengalami hal tragis seperti itu. Apa kamu tahu siapa dia, Nak? Malik terdiam kembali. Ia tidak tahu apa dia harus memberitahu Linda atau tidak bahwa pria itu diduga adalah Amir. Kenapa kamu diam aja? Kamu tahu siapa dia kan, Nak? Kami belum tahu siapa orangnya, Ma. Terdengar suara lirih dari arah kasur. Ibu dan anak itu pun menoleh ke arah Anita yang baru sadar. Mereka segera menghampirinya dan membantu wanita cantik itu duduk. Kamu baik-baik aja, sayang? Tanya Linda. Wanita itu tersenyum manis di hadapan mertuanya yang sedang cemas akan keadaannya. Aku baik-baik aja, Ma. Balik sana buat makanan. Udah itu panggil dokter. Aku udah panggil dokter tadi, Ma. Anita sudah diperiksa. Dokter juga udah kasih resep obat. Mana obatnya? Belum Malik tebus, Ma. Astagfirullah Malik. Kamu ini lemot banget sih. Cepetan tebus sekarang. Maaf, Ma. Tadi aku juga syok. Jadi aku tidur sejenak seraya memeluk istriku. Kak Malik tidur sambil memelukku. Batin Anita. Ayo kita lihat CCTV, ajak Linda. Di saat yang sama terdengar suara gedoran pintu kamar dengan sangat keras diiringi suara seseorang yang panik. Nyonya nggak apa-apa kan? Tolong bukakan pintunya. Bibi takut kalau Nyonya kenapa-napa. Pekik Bi Mina. Iya Nyonya Anita, tolong buka pintunya. Pekik Imah anak Bi Minah yang juga ikut datang ke rumah itu. Siapa itu Malik? Asisten rumah tangga, Ma. Tumben kamu mau menyewa asisten rumah tangga, padahal kamu gak suka ada orang asing di rumah kamu. Anita lagi-lagi terkejut setelah mendengar penjelasan Linda. Kak Malik gak suka orang asing ada di rumahnya, tapi Kak Malik rela meminta jasa Bi Mina untuk aku. Dia tampan itu melihat ekspresi diamnya istrinya, seolah-olah ia bisa mendengar perkataan hati wanita itu. Ayolah Ma, itu kan dulu. Sekarang mah harus ada asisten rumah tangga biar tandanya rumah Malik ini rumah mewah yang butuh perawatan dengan teliti setiap hari. Elak Malik kemudian melihat ke arah Anita. Anita pun melihat ke arah suaminya itu, sehingga mereka kembali saling menatap satu sama lain. Nyonya, bukan Nyonya. Terdengar lagi suara Bib Minah yang kini diiringi dengan suara tangisan. Kak, cepat buka pintunya, kasihan Bib Minah, pinta Anita. Begitu Malik membuka pintu, Bib Minah segera berlari mendatangi Anita dan memastikan majikannya itu baik-baik saja. Begitu juga dengan Imah anaknya. Malik, cepatan buat bubur untuk Anita, terus suruh Eris tebus obat, titah Linda. Iya, Ma. Tidak usah Nyonya besar, saya saja yang buat buburnya, sahut Bib Minah begitu menyadari Linda adalah mertua Anita. Nggak apa-apa, Malik aja. Bibi berisin aja barang-barang yang berantakan di luar, titah Linda. Nyonya, kalau gitu Imah aja yang buat bubur, tutur Imah. Ya udah, kalau gitu kamu tebus obatnya Malik. Malik pun turun ke bawah. Di ruang tamu Malik hendak mengajak Eris untuk menemaninya. Tapi manajer kafe itu tiba-tiba memasang wajah memelas. Kamu kenapa Eris? Pak, bisa tidak saya di sini saja? Tanyanya. Mau ngapain kamu di sini? Semua pekerjaan di sini udah ada yang handle. Bik Minah beres-beres, Imah anaknya buat bubur. Mau bantu Imah buat bubur, Pak? Celetuk Eris seketika. Malik memasang wajah curiga pada karyawannya itu. Kamu suka sama Imah ya, Eris? Wajah Eris berubah menjadi sangat merah karena malu. Senyuman dari bibirnya tidak bisa ia sembunyikan. Gila kamu, Riz. Di saat kayak gini sempat-sempatnya kamu jatuh cinta sama Imah pada pandangan pertama pula. Namanya juga cinta, Pak. Tidak ada yang tahu kapan itu akan datang. Sudah, hentikan bualanmu itu. Aku mau tebus obat. Kamu sebagai laki-laki sendirian di sini juga jaga rumah ini. Ada 4 orang wanita di dalam rumah ini. Eris berdiri tegak seraya memberi hormat. Siap, Pak, ucapnya. Malik hanya geleng-geleng kepala atas kelakuan karyawannya itu. Halo, Paman. Malik menghubungi Ruslan selama perjalanan menuju apotik. Gimana, Malik? Tanya Paman Lan. Paman benar, Bang Amir sudah mengincar Anita, dan hari ini hampir saja terjadi kejadian yang buruk pada istriku. Terus bagaimana? Alhamdulillah dia baik-baik aja, tapi kayaknya dia masih syok. Paman, aku mau Bang Amir segera kita tangkap, baik dalam keadaan hidup atau mati. Tenangkan dirimu, Malik.
Tapi Malik, bukankah sekarang kamu juga bisa meminta bantuan dari pihak polisi? Iya Paman, nanti aku akan buat laporan, tapi aku juga masih butuh bantuan Paman. Pergerakan polisi bisa saja diketahui Bang Amir. Entah kenapa aku merasa Bang Amir punya koneksi pada salah satu atau lebih orang-orang di kepolisian. Kamu ada benarnya. Kalau gitu, kita harus bertemu setelah aku pulang. Sekarang Paman masih di perjalanan. Begitu Paman tiba, akan langsung Paman hubungi. Baiklah Paman, aku tunggu kabar dari Paman. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bersambung.